Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenauda Izzatun Najwa dengan NIM 240170082 dari Program Studi Sastra Indonesia akan membuat video presentasi terkait materi analisis lagu Terlambat Sudah karya Hanindya berdasarkan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui latar belakang dari materi terlebih dahulu, yaitu bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengekspresikan emosi dan pikiran di dalam berbagai bentuk seni, termasuk di dalam lirik lagu. Nah, lirik lagu Terlambat Sudah karya Hanindya yang dirilis pada tahun 2021 menggambarkan penyesalan mendalam atas kehilangan cinta dengan baris ikonik seperti menyesal selalu terakhir di saat semua telah terjadi, yang membuatnya populer di kalangan masyarakat muda. Nah, analisis sintaksis pada lirik ini penting untuk mengungkapkan bagaimana struktur kalimat tunggal dan kalimat majemuk memperkuat tema emosional tersebut. Sintaksis membahas pengaturan kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna. Abdul Chair mendefinisikan sintaksis sebagai proses pembentukan satuan bahasa lebih besar dari kata, di mana kalimat tunggal hanya terdiri dari satu klausa independen, sementara kalimat majemuk melibatkan dua klausa atau lebih yang saling terkait melalui konjungsi. Chair menekankan bahwa variasi ini mempengaruhi keberterimaan makna kalimat di dalam komunikasi sehari-hari maupun artistik. Nah, selanjutnya masuk ke hakikat kalimat. Nah, menurut Abdul Chair, kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar atau biasanya klausa yang dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final atau deklaratif, interrogatif, imperatif, atau interjektif. Chair juga menjelaskan bahwa kalimat merupakan satuan bahasa terkecil di dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran utuh, diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri intonasi akhir. Ia menekankan kalimat dibangun secara hierarki dari kata, frasa, klausa, kalimat dengan fungsi predikat minimal subjek predikat. Selanjutnya masuk ke materi hakikat kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka, disebut dengan SP atau subjek predikat, yang lengkap dan bisa berdiri sendiri tanpa kata hubung seperti dan, karena, atau walaupun. Kalimat tunggal merupakan konstruksi sintaksis paling dasar di dalam bahasa Indonesia yang mengandung satu proposisi predikatif utuh, dibentuk dari subjek sebagai pelaku atau pemilik sifat dan predikat sebagai inti aksi atau keadaan, dilengkapi unsur opsional seperti objek, pelengkap, atau keterangan tanpa adanya konjungsi yang menghubungkan klausa lain. Penjelasan ini menekankan bahwa kalimat tunggal bersifat mandiri secara semantik dan gramatikal, memiliki batas intonasi akhir yang jelas seperti nada turun atau tanda baca titik, seperti dan mampu untuk menyampaikan satu pikiran lengkap dengan cara langsung dan ekonomis, sehingga menjadi fondasi utama bagi semua jenis kalimat lain termasuk yang lebih kompleks seperti majemuk. Selanjutnya, masuk ke hakikat kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang saling terhubung dengan konjungsi atau tanda baca, di mana setiap klausa bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kalimat majemuk merupakan perluasan dari kalimat tunggal melalui penggabungan dua atau lebih klausa independen atau dependen yang dihubungkan konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, atau tanda baca koma, sehingga membentuk satu kesatuan struktural yang kompleks dengan hubungan logis seperti penambahan, kontras, sebab akibat, syarat, waktu, tujuan, atau pilihan. Nah, jenis-jenis kalimat majemuk. Menurut Chair, kalimat majemuk berdasarkan klausanya itu terbagi 4. Yang pertama ada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat yang menggabungkan dua klausa atau lebih tanpa menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Hubungan antar klausa tidak terlihat secara eksplisit melalui kata hubung, tetapi dapat dipahami dari konteks atau urutan kata. Kalimat rapatan sering digunakan untuk menyampaikan rangkaian peristiwa secara cepat, singkat, dan padat, sehingga membuat teks atau lirik lagu terasa dinamis dan ritmis. Penggunaan kalimat rapatan menekankan urutan peristiwa atau tindakan yang terjadi secara bersamaan atau berurutan. Contohnya,
pada kalimat aku bangun pagi, mandi, sarapan. Yang kedua, dia menangis, aku menenangkan, kami pulang bersama. Nah, di dalam contoh tersebut, klausa-klausa memiliki predikat sendiri, yaitu bangun, mandi, sarapan, menangis, menenangkan, dan pulang. Tetapi tidak ada kata penghubung. Hubungan antar klausa dipahami dari urutan kronologis peristiwa. Kalimat jenis ini membuat penyampaian peristiwa terasa lebih cepat dan lugas. Sangat cocok untuk teks naratif atau lirik lagu yang menekankan ritme atau emosi yang mendesak. Yang kedua, kalimat majemuk setara atau koordinatif. Kalimat majemuk setara terdiri atas klausa-klausa yang setara atau sejajar. Artinya, satu klausa tidak bergantung pada klausa lain untuk melengkapi maknanya. Klausa-klausanya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif seperti dan atau tetapi. Fungsi kalimat setara adalah untuk menambahkan informasi secara paralel, menyampaikan beberapa peristiwa atau kondisi yang memiliki kepentingan setara. Di dalam lirik lagu, kalimat setara sering digunakan untuk menunjukkan beberapa tindakan atau perasaan yang terjadi pada waktu yang sama atau yang saling melengkapi. Nah, contohnya, pada kalimat aku menulis surat dan adikku menonton televisi. Yang kedua, dia marah tetapi aku tetap sabar. Nah, pada contoh pertama, klausa aku menulis surat dan adikku menonton televisi memiliki predikat masing-masing, yaitu menulis dan menonton. Kedua klausa disambungkan oleh konjungsi dan, sehingga keduanya dianggap sama pentingnya dalam konteks kalimat. Pada contoh kedua, klausa dia marah dan aku tetap sabar dihubungkan oleh tetapi, yang menunjukkan adanya pertentangan atau kontras. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa utama yang bergantung pada klausa lain atau klausa subordinatif untuk melengkapi maknanya. Klausa subordinatif biasanya berfungsi sebagai keterangan waktu, sebab, akibat, syarat, tujuan, atau kondisi tertentu, dan dihubungkan dengan konjungsi seperti bila, karena, saat, dan supaya. Fungsi utama kalimat bertingkat adalah untuk menjelaskan hubungan logis di antar peristiwa. Dalam lirik lagu, kalimat bertingkat sering digunakan untuk mengekspresikan emosi tokoh yang muncul akibat suatu kondisi atau peristiwa tertentu. Nah, contohnya, pada kalimat aku senang bila kamu datang, dan yang kedua dia menangis karena hujan turun deras. Klausa subordinatif pada bila kamu datang karena hujan turun deras menjelaskan alasan atau syarat yang mempengaruhi klausa utama, yaitu aku senang, dia menangis. Tanpa klausa subordinatif, makna klausa utama bisa terasa tidak lengkap atau ambigu. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk kompleks. Yaitu kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang menggabungkan klausa setara dan klausa bertingkat dalam satu kalimat. Dengan kata lain, kalimat ini memiliki hubungan koordinatif dan subordinatif sekaligus. Kalimat kompleks memungkinkan penulis atau pencipta lagu untuk menyampaikan beberapa peristiwa atau kondisi dengan hubungan yang berbeda-beda dalam satu kalimat, sehingga makna menjadi lebih kaya dan narasi lebih hidup. Kalimat jenis ini sangat berguna untuk lirik lagu atau teks naratif panjang yang ingin mengekspresikan rangkaian peristiwa sekaligus emosi yang kompleks. Nah, contohnya pada kalimat aku senang dan aku akan pergi bila dia memanggilku. Yang kedua, dia menangis tetapi aku tetap tersenyum karena hujan turun deras. Nah, pada contoh pertama, aku senang dan aku akan pergi setara. Sedangkan klausa bila dia memanggilku subordinatif. Pada contoh kedua, klausa dia menangis tetapi aku tetap tersenyum setara. Sedangkan klausa hujan turun deras subordinatif. Baiklah, masuk ke analisis lagu Terlambat Sudah karya Hanindya berdasarkan kalimat tunggal. Yang pertama pada lirik bisakah kuulang lagi? Pada kalimat tersebut termasuk kalimat tunggal, karena hanya memiliki satu predikat utama yaitu kuulang. Subjek tersirat adalah aku, sehingga pola kalimatnya adalah predikat saja. Menurut Cher, kalimat tunggal tetap sah meskipun subjek tidak disebutkan secara eksplisit. Fungsi kalimat ini dalam lirik adalah mengekspresikan penyesalan tokoh, aku, serta harapannya untuk mengulang momen yang telah berlalu. Penggunaan kalimat tunggal membuat fokus pembaca atau pendengar tertuju pada satu tindakan dan perasaan tokoh, sehingga penyesalan terasa lebih intens dan jelas. Yang kedua, pada lirik akan kuucap setiap hari, yang dimana lirik tersebut termasuk kalimat tunggal,
Kalimat ini memiliki predikat ku ucap, subjek tersirat aku, dan keterangan setiap hari. Pola kalimatnya adalah PK. Chair menjelaskan bahwa keberadaan keterangan waktu atau frekuensi tidak mengubah jenis kalimat tunggal. Fungsi kalimat ini adalah untuk menekankan konsistensi tindakan tokoh aku dalam menyampaikan perasaan cinta. Keterangan setiap hari menekankan intensitas dan keseriusan tokoh, sehingga pembaca dapat merasakan kedalaman komitmen emosional yang dimiliki tokoh terhadap orang yang dicintai. Yang ketiga, pada lirik kalimat cinta hanya untukmu, yaitu termasuk tergolong ke kalimat tunggal dikarenakan memiliki satu predikat utama, yaitu subjeknya kalimat cinta dan pelengkap hanya untukmu. Pola kalimatnya adalah SP. Chair menyatakan bahwa penambahan pelengkap tidak mengubah jenis kalimat tunggal. Fungsi kalimat dalam lirik ini adalah menegaskan eksklusivitas perasaan tokoh aku terhadap satu orang. Fokus satu tindakan dan satu objek pelengkap menjadikan pernyataan cinta lebih jelas dan mendalam. Yang keempat, pada lirik kini hanya maaf yang bisa terucap, yang termasuk kalimat tunggal, yang dimana subjeknya adalah maaf, predikatnya adalah terucap, keterangannya adalah kini. Pola kalimatnya adalah KSP. Menurut Chair, keterangan waktu menambahkan konteks temporal tetapi tidak membuat kalimat termasuk tunggal karena hanya ada satu predikat. Fungsi kalimat ini adalah untuk menyampaikan penyesalan tokoh aku yang hanya bisa meminta maaf. Keterangan kini menekankan keadaan saat ini yang tidak dapat diubah sehingga membangun nuansa kesedihan dalam keterbatasan dalam lirik. Yang kelima, pada lirikku yang salah dulu sia-siakanmu, yang termasuk kalimat tunggal. Subjeknya di sini adalah ku atau aku, predikatnya sia-siakan, objeknya adalah mu atau kamu, keterangannya adalah dulu. Polanya adalah SPOK. Chair menegaskan bahwa satu predikat cukup untuk mengklasifikasikan kalimat sebagai tunggal, meskipun dilengkapi objek dan keterangan. Fungsi kalimat ini adalah untuk mengekspresikan penyesalan tokoh aku atas kelalaiannya di masa lalu. Penekanan kata dulu memperkuat perasaan bersalah dan menunjukkan refleksi diri tokoh. Yang keenam, yaitu pada lirik semua kini jadi kenangan, yang dimana subjeknya adalah semua, predikatnya adalah jadi, pelengkapnya adalah kenangan, keterangannya adalah kini. Polanya adalah KSP pelengkap. Fungsi kalimat ini adalah menyampaikan fakta bahwa peristiwa telah berlalu dan menjadi kenangan. Penggunaan kalimat tunggal membuat makna tetap fokus dan sederhana, menekankan satu fakta yang terjadi. Yang ketujuh, pada lirik terlambat sudah, yang termasuk juga kalimat tunggal, di mana subjek tersiratnya adalah semua kesempatan atau aku, predikatnya adalah terlambat, keterangannya adalah sudah. Polanya adalah KP. Fungsi kalimat ini adalah untuk menyampaikan kesimpulan emosional dari seluruh lirik sebelumnya. Hanya ada satu predikat sehingga kalimat ini termasuk tunggal. Kalimat ini menekankan rasa penyesalan yang mencapai puncak, membuat pembaca atau pendengar merasakan kepahitan kehilangan. Baiklah, masuk kepada analisis lagu Terlambat Sudah karya Hanendia berdasarkan kalimat majemuk. Yang pertama, pada lirik tak salah bila aku memimpikanmu, yang termasuk kalimat majemuk bertingkat, di mana klausa utamanya adalah tak salah, klausa subordinatif bila aku memimpikanmu. Pola kalimatnya adalah PK, yaitu predikat keterangan. Menurut Chair, klausa subordinatif menjelaskan kondisi atau syarat dari klausa utama. Fungsi kalimat ini adalah menekankan bahwa tindakan tokoh aku sah secara moral, tetapi terkait kondisi tertentu. Dalam lirik, kalimat ini menggambarkan konflik batin antar tokoh, perasaan alami, dan kenyataan. Yang kedua, pada lirik menjadi salah ketika ku mengharapkanmu, yang termasuk ke kalimat majemuk bertingkat, yang dimana klausa utamanya adalah menjadi salah, klausa keterangan waktu yaitu ketika ku mengharapkanmu. Pola kalimatnya adalah PK. Chair menjelaskan bahwa klausa keterangan waktu menyebabkan kalimat menjadi bertingkat karena klausa utama bergantung pada klausa tambahan. Fungsi kalimat ini adalah menunjukkan akibat emosional harapan tokoh aku terhadap orang yang dicintai menimbulkan rasa bersalah. Hubungan sebab akibat ini membuat emosi yang disampaikan lebih kompleks dan realistis. Pada yang ketiga, yaitu pada lirik kamu yang jauh di sana dan telah bersama dia, termasuk kepada kalimat majemuk setara, yang dimana klausa setara yaitu kamu yang jauh di sana
dan telah bersama dia dan dihubungkan konjungsi dan menjadi pola SP ditambah SP. Chen menyatakan bahwa kalimat setara menyatukan dua klausa yang setara secara makna. Fungsi kalimat ini dalam lirik adalah menekankan dua fakta penting secara bersamaan, jarak fisik dan hubungan orang yang dicintai dengan orang lain. Kalimat ini menekankan konflik emosional yang dihadapi tokoh aku. Pada lirik yang keempat, kini hanya maaf yang bisa terucap tanpa tahu apa yang engkau jawab, termasuk kalimat menjemuk bertingkat. Klausa utama yaitu maaf yang bisa terucap, klausa subordinatif yaitu tanpa tahu apa yang akan engkau jawab. Pola kalimatnya adalah PK. Fungsi kalimat ini adalah mengekspresikan ketidakpastian tokoh aku terhadap respon yang orang yang dicintai. Klausa subordinatif memberikan konteks tambahan yang membuat makna kalimat lebih kompleks dan emosional. Lirik menunjukkan konflik batin dan perasaan cemas yang menyertai penyesalan. Yang kelima, pada lirik menyesal selalu terakhir di saat semua telah terjadi, termasuk kalimat majemuk bertingkat. Klausa utamanya yaitu menyesal selalu terakhir, klausa keterangan waktu yaitu di saat semua telah terjadi. Pola kalimatnya adalah predikat ditambah keterangan. Fungsi kalimat ini adalah menekankan urutan kejadian, penyesalan muncul setelah semua peristiwa berlalu. Klausa keterangan waktu membuat kalimat menjadi bertingkat karena klausa utama bergantung pada klausa tambahan untuk makna lengkap. Dalam konteks lirik, kalimat ini menekankan keterlambatan kesadaran dan perasaan penyesalan yang mendalam. Baiklah, kesimpulan dari materinya adalah secara keseluruhan, kombinasi penggunaan kalimat tunggal dan kalimat menjemuk dalam lirik lagu membantu penyampaian cerita atau perasaan tokoh menjadi lebih variatif dan dinamis. Kalimat tunggal memberikan penekanan pada satu peristiwa atau perasaan, membuat inti pesan menjadi jelas dan mudah diterima. Sementara itu, kalimat majemuk bertingkat memperlihatkan hubungan logis antar berbagai peristiwa atau kondisi, sehingga pendengar dapat memahami sebab akibat atau pertimbangan tokoh secara lebih menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kalimat dalam lirik lagu bukan hanya berfungsi secara gramatikal, tapi juga menjadi sarana penting untuk mengekspresikan emosi, pengalaman, dan penyesalan tokoh dengan cara yang runtut, sistematis, dan mudah diikuti oleh pendengar. Dengan demikian, pemahaman tentang kalimat tunggal dan kalimat menjemuk sangat penting untuk menganalisis lirik lagu dan memahami makna serta pesan yang terkandung di dalamnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.